kunjungan ini merupakan kunjungan pemimpin dunia pertama setelah Olimpiade musim dingin. Fokus utama kunjungan memang adalah membahas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan isu kawasan dan dunia. Dalam konteks ini, oleh-oleh pertama yang bisa dibawa adalah bahwa Tiongkok dukung sepenuhnya presidensi Indonesia di G20 dan juga tahun depan dukung keketuaan Indonesia di ASEAN. Nah, kalau di bidang perdagangan kita tahu bahwa tren perdagangan kedua negara itu sudah di atas 100 miliar US dollar, di mana meningkat sekitar 50% dibanding tahun sebelumnya, ekspor kita meningkat 70%. Salah satu hasil yang dibawa adalah tentunya ekspor CPO yang bertambah 100 juta, ada protokol yang ditandatangani untuk ekspor buah nanas, jadi buah tropis, akses untuk 22 spesies ikan, pembaruan protokol produk turunan dari sarang burung walet, kemudian review kebijakan anti-dumping untuk proyek stainless steel yang diekspor oleh Indonesia. Itu yang di bidang perdagangan. Kalau di bidang investasi, ada beberapa komitmen. Pertama, prioritas untuk penyelesaian kereta api cepat Jakarta-Bandung. Lalu ada komitmen juga untuk ikut di pembangunan IKN. Kemudian proyek Two Countries Twin Park. Kemudian pusatkan pada pembangunan ekonomi hijau. Jadi electric vehicle, baterai, Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Lalu kemudian pengembangan industri hilirisasi petrokimia, dan sektor telekomunikasi, semiconductor, sama information technology. Kemudian ada 6 MOU yang ditandatangani pada saat Bapak Presiden hadir di sini. Selain itu, selain isu-isu ekonomi tadi, juga dibahas isu-isu kerjasama di bidang pendidikan, termasuk kembalinya mahasiswa Indonesia ke Tiongkok. Kira-kira begitu. Ada satu isu juga yang dibahas mengenai keuangan, pemanfaatan secara maksimal local currency settlement antara Indonesia dan China. Oke, Kira-kira baik. begitu, Mas, secara ringkas. Oke, baik, Pak Johari, ini menarik. Tadi juga Anda sempat mention terkait CPO begitu ya Indonesia, karena memang kalau kita perhatikan beberapa waktu lalu sempat juga begitu harga TBS kita rendah karena memang pemerintah menutup keran ekspor kita. Tapi Anda tadi memberikan kabar baik begitu bahwa memang China kembali menambah 1 juta ton CPO untuk memang ekspor dari Indonesia. Bagaimana sejauh ini progresnya, Pak Johari? Progresnya saya kira akan ditindaklanjuti di Jakarta karena ini baru beberapa hari yang lalu komitmen yang disampaikan oleh pemimpin Tiongkok langsung. Selama Presiden di sini, Presiden pertama melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping. Selain itu juga bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang. Nah, komitmen 1 juta ton palm oil ini disampaikan oleh Perdana Menteri Li Keqiang. Jadi saya kira sekarang sudah ditindaklanjuti pada level teknis oleh kementerian terkait di Indonesia. Oke, baik. Pak Johari, Anda tadi menyebut begitu terkait nilai ekspor kita meningkat 70% apabila nantinya terjadi begitu ya 1 juta CPO meluncur ke China. Kira-kira akan menambah persentase di berapa persen, Pak Johari? Saya kira tahun lalu sebenarnya ekspor kita itu sudah meningkat 70%. Sementara untuk periode di kuartal pertama saja sekarang volume perdagangan itu sudah 67 semester pertama sudah 67 miliar US dollar. Jadi saya menduga melihat perkembangannya kalau ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu itu peningkatan sudah di atas 30%. Kalau tahun lalu dibanding 2020 itu peningkatannya 50%. Jadi saya berharap paling tidak dalam situasi pandemi saat ini yang masih berlangsung, itu paling tidak minimal 30% kenaikan nilai perdagangan kita antar dua negara. Malah mungkin bisa lebih dari itu.